Kita update kembali terkait budidaya melon sistem Macida ya. Hari ini kita akan coba cross check kembali ya perkembangan budidaya melon yang ada di Umah Tani. Nah, kebetulan ini sudah memasuki posisi usia sekitar lebih dari 25 HST ya. Ini kali ini sengaja semua melon yang ada di sini kita bungkus dengan plastik ya. Karena itu kita memiliki kendala kemarin buahnya. Nah, ini bisa lihat nih. Nah, ini. Jadi kita kebetulan hama saat ini adalah yang lagi susah banget, yaitu kena tikus ya, kemasukan tikus. Luar biasa ini, nggak tahu tikus wirog atau curut ya. Jadi dia hampir memakan hanya setengah dari buah yang ada. Nah, kebetulan kemarin kita cross check, kemarin sudah dimakan sekitar 4 buah ya. Nah, kali ini kita temukan lagi sudah dimakan 1 buah. Jadi kemarin kita antisipasinya adalah kita coba mengikat ya, seperti ini kita bungkus buahnya, terus jangan lupa kita lubangi ya supaya tidak terlalu lembab ya. Nah, seperti ini tuh. Nah, ini kendala yang kita sedang lakukan. Kita alternatifnya adalah coba membuat buahnya itu kita bungkus seperti ini ya. Karena sayang banget ya, buahnya masih sudah mulai sebesar ini tapi sudah dimakanin tikus. Nah, kali ini hama dari 2 proses penanaman ini itu lebih banyak di tikus ya. Wah, luar biasa. Tapi untuk oteng-oteng dan kutu kebul sebenarnya malah sudah tidak terlalu signifikan ya. Tuh, bisa dicek. Maka dari itu kita coba antisipasi bagaimana caranya. Kita akan coba buat perangkap-perangkap ya, mulai dari lem tikus kita akan coba gunakan. Selain itu juga kita coba cari alternatif lain ya. Mungkin sharing teman-teman ada yang sama kejadiannya. Jadi bukan dari hama kayak kutu kebul atau oteng-oteng, tapi hamanya itu hama tikus ya, seperti yang terjadi di sini ya. Maka dari itu ini buahnya sudah lumayan cukup besar. Sayang banget kemarin buah-buah kita dimakanin tikus ya. Itu kendala hampir 2 proses penanaman ya. Kalau yang kemarin lebih banyak, kita hampir dimakanin tikus itu buahnya mungkin lebih dari sekitar 40 buah ya. Dan beratnya dan bobotnya itu udah lebih dari 1 kilo, bahkan ada yang 2 kilo dihabiskan oleh si tikus tadi. Kemungkinan ini tikusnya sudah mulai bersarang. Kemarin kita sempat cek ya, oh ternyata tikusnya merambat di atas dari bajaringan ini. Nah, itu sedang kita telusuri di mana sarangnya ya. Mudah-mudahan sih masih aman ya, karena sayang banget buah masih sekecil ini ya, itu sudah dimakanin kadang. Sebenarnya dia nyari buah yang lebih besar. Tadinya sih makanin buahnya itu dari buah yang berwarna kuning, bukan yang hijau. Kalau hijau dia tidak makan. Tapi akhir-akhir ini ternyata dia senang juga yang warna hijau. Wah, itu buat teman-teman hati-hati, sekarang sudah mulai merambat khususnya di konsep urban farming ya. Karena kita di lingkungan yang mungkin ada beberapa sarang tikusnya di padat penduduk lah ya. Nah, itu mungkin wirognya bahasa sekarang mah, entah itu wirog atau tikus biasa, tapi dia yang bisa manjat tikusnya. Itu sangat sayang sekali ya, kita sudah coba budidaya. Jadi nah ini ya, seperti biasa untuk perawatan di sistem Macida cukup simpel sebenarnya ya. Di hari ini saja kita masih terus polinasi dari beberapa tanaman yang ada. Nah, di video sebelumnya juga sudah kita lakukan bagaimana sih proses polinasi yang baik dan benar. Insya Allah ya, dengan treatment ini kita sudah hampir lebih dari 10 kali budidaya ya, atau sampai 14 kali. Dengan metode seperti ini itu tidak ada yang gagal ya. Insya Allah terisi langsung dan semuanya bisa menjadi bakal buah yang baik gitu ya. Nah, bisa terlihat dari beberapa yang ada di sini. Ini kita akan coba targetkan satu tanaman itu buahnya lebih dari 5 ya.
Ini yang sudah jadi sih bakal buahnya sudah muncul 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ya mudah-mudahan sih bisa terus nambah. Nah ini kita kalau sistem Machida semuanya harus dipolinasi ya. Supaya kita tahu kekuatan seberapa kuat sih sistem Machida yang ada di sini. Seperti itu. Ini sayang banget ya, kemarin buahnya ada 4 buah, itu semuanya dimakan tikus. Dan bentuk buahnya sudah besar-besar lagi. Maka dari itu kemarin kita langsung antisipasi dengan membungkus seperti ini. Ya. Buat teman-teman mungkin ada yang kejadiannya sama, kita tidak gunakan plastik khusus buah itu ya, karena kalau kita bungkus semua, mungkin lebih dari 1000 buah ya, sayang banget. Jadi kita gunakan plastik, ya plastik yang biasa lah. Tapi jangan lupa nih, buat teman-teman yang ingin mencoba membungkus buahnya, itu bisa seperti ini, kita lubangi seperti ini ya, insya Allah aman lah gitu. Mudah-mudahan sih tidak ada buah yang dimakan tikus lagi ya. Ini juga masih bala ya. Nah ini kalau dicek apa kena tikus juga ini ya, hampir dimakan tikus. Nah untuk bagian yang depan memang belum terlalu signifikan ya, baru ada beberapa buah yang sudah muncul ya. Mudah-mudahan nanti kita terus polinasi ya. Ini juga targetnya bisa, mudah-mudahan sih bisa lebih dari 5 buah. Yang pasti kita terus konsisten, kita terus pastinya ini cek ppm ya, supaya kondisi nutrisi yang ada di box sistem Machida ini bisa terus terjaga. Berapa sih ppm yang kita gunakan di usia lebih dari 25, kita coba naikkan menjadi 1500 sampai 1800 ppm. Nanti kalau sudah buahnya sudah mulai besar, kita biasa naikkan sampai ke 2000 ppm. Ya. Bahkan kadang lebih ya, tergantung dari kondisi dan sikon. Nanti buat teman-teman yang membutuhkan nutrisi AB Mix ya, yang kesulitan mencoba budidaya melon sistem Machida ya, bisa kontak ke nomor 0813 883 4554, atau juga teman-teman yang ingin budidaya sistem Machida tapi kesulitan untuk membuat rangkaian dari sistem Machida ini, itu juga bisa kontak ke nomor kami ya. Silahkan bisa di DM di sosial media kita, dan juga pastinya bisa kontak ke nomor WhatsApp kita seperti itu. Ini jarang kita rawat ya, paling kita polinasi, terus kita arahkan. Yang penting ini, kita buat rambatan seperti anggur ya. Kalau untuk sistem Machida kita buatkan rambatan seperti anggur, yang pasti nanti kita arahkan saja itu dari si batang si melonnya ini, supaya nanti dia bisa mekar, terus bisa merambat dengan baik, sehingga nanti buahnya muncul di bagian bawah ini. Jadi kalau sudah berbuah nanti, ya seperti anggur jadinya, gitu ya. Itu enaknya sistem Machida, jadi kita tidak perlu ribet pruning ya. Cukup kita biarkan dari batang 1, 2, 3 ke atas, itu kita fokuskan untuk percabangan. Kalau biasanya kita juga jarang ya memotong cabang, kita biarkan saja sampai sebanyak mungkin rambatannya, karena itu yang bisa membantu dari fotosintesis di tanaman melon seperti itu. Mungkin itu yang bisa kita share pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita bisa sharing pada kali ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Yang pasti terus waspada, karena hama itu kadang bergantian setiap musimnya ya. Dan kebetulan untuk hama tikus ini kita juga baru beberapa kali ya, dari selama nanam ini biasanya tidak sesignifikan ini tikusnya ya. Mungkin dia sudah nyaman di greenhouse ini, dan mungkin sudah bersarang di mana kita nggak tahu juga ya. Itu tiba-tiba dia makanin buah ini. Wah itulah pokoknya, mungkin nanti kita sharing-sharing buat teman-teman yang kejadiannya sama ya. Jadi kenapa kita tutup seperti ini. Mungkin itu yang bisa kita share. Jangan lupa follow sosial media kita di Instagram, di Twitter, di TikTok ya, dan di Facebook, atau juga channel YouTube ini ya. Jangan lupa like, comment, subscribe channel Ummah Tani Agriculture. Mudah-mudahan kita bisa terus semangat berbagi pengalaman, berbagi inspirasi seputar pertanian, perikanan, dan juga peternakan. Sampai bertemu di video selanjutnya.